Dari seorang pengajar hingga menjadi entrepreneur handal yang berhasil membangun usaha catering, yang kini dipercaya banyak perusahaan besar di Kota Batam. Lewat CV Agung Catering, Purwantini sang pemilik membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan dapat menghadirkan cita rasa sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Inilah program Sapa UMKM episode Cita Rasa dan Perjuangan di balik CV Agung Catering. Senang sekali saya Rizky Ramadhani bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Sapa UMKM. Nah pemirsa, hari ini saya berada di Kafling Sepancur untuk mengunjungi CV Agung Catering. Anda penasaran? Yuk intip keseruan saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama. Dari aroma nasi kotak yang mengepul di pagi hari, hingga hidangan ayam bakar yang harum menggugah selera, semua tersaji dengan cita rasa khas, buatan tangan yang penuh ketulusan. Di Kafling Sepancur, Kecamatan Sibeduk, berdiri sebuah usaha catering yang menjadi saksi perjalanan seorang perempuan tangguh. Namanya Purwantini, pemilik CV Agung Catering, usaha yang lahir dari semangat, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Purwantini bukan hanya seorang pengusaha kuliner, tetapi juga seorang pendidik yang terbiasa menanamkan nilai-nilai ketekunan dan disiplin dalam setiap langkah hidupnya. Latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang menjadi fondasi kuat bagi perjalanan karirnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Kiki dari Sapa UMKM nih Bu. Iya, saya Ibu Purwantini, yang owner punya Agung Catering. Oh, Ibu pemiliknya nih Bu ya? Iya. Oke. Nah, ayo Mbak, silahkan masuk. Saya boleh masuk nih Bu? Boleh. Hari ini ada pesanan nggak Bu untuk orderan catering? Ada. Oke Mbak Kiki, sebelum kita masuk, kita harus pakai sarung tangan sama harnet dulu, biar steril. Oh, ini Bu ya? Oke. Alat untuk itunya ya? Iya. Silahkan Mbak Kiki pakai. Nah pemirsa Sapa UMKM, sebelum kita masuk dapur produksi untuk melihat proses catering hari ini Bu ya, kita harus pakai hairnet dulu agar steril. Oke Mbak Kiki, ayo Mbak Kiki silahkan tengok dulu apa yang hari ini mau dimasak. Silakan Mbak Kiki. Oh, ini ayamnya Bu ya? Iya. Ini betul. Ayam apa nih Bu? Ini ayam semur. Oh, ayam semur. Ini Bu mau tahu bahannya? Iya, ini apa jadi bahannya kok buat ini Bu? Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Oke. Ini kan ayam nih Bu, lauk nih untuk hari ini Bu ya. Selain ayam ini ada menu apa lagi Bu yang Kiki bisa tahu? Hari ini? Hari ini ada ayam, nasi, sambal, buah. Oke, Kiki boleh lihat? Boleh silakan Mbak Kiki. Dibesarkan dalam keluarga pendidik, ia tumbuh dengan kebiasaan bekerja keras dan pantang menyerah. Dari sang ayah yang juga seorang guru, ia belajar arti tanggung jawab dan dedikasi. Saya dulu sekolah dari alumni IKIP Jombang. IKIP Jombang tahun 92 saya sudah lulus. Dulu saya pernah mengajar di waktu itu namanya SMK Pertanian Jombang. Nah, saya belum waktunya magang itu saya udah mengajar di situ Mbak Kiki, karena saya itu udah terbiasa gitu. Dulu kan bapak saya juga guru waktu zaman dulu, waktu zaman Belanda lah, Belanda Jepang. Tahun 1994 menjadi titik balik kehidupannya. Dari dunia pendidikan, ia beralih ke dunia usaha. Berawal dari dapur kecil dan peralatan sederhana, Purwantini mulai melayani pesanan makanan untuk perusahaan di kawasan industri Batam. Bakat memasak ia warisi dari keluarga, dari sang ibu yang gemar masak dan kakak yang selalu menjadi panutan. Terus saya mulai catering itu dari tahun 94.
Itu waktu itu masih belum pakai surat-surat lah. Nah, waktu itu pertama saya ngisi di PT Fujitek Muka Kuning. Nah, terus saya ngurus-ngurus surat. Nah, dari 2004 itulah saya baru punya kelengkapan dokumen catering gitu. Kayaknya saya itu belajar dari kakak saya dulu. Juga melihat ibu saya waktu saya masih kecil, ibu saya masak saya lihat, terus kakak saya masak saya lihat, terus saya sambil tanya-tanya gitu. Waktu itu saya ngajar di sekolah pun dipercaya untuk mengajar keterampilan jasa boga juga. Jadi disitulah saya belajar lagi terus gitu, jadi saya bisa gitu. Namun perjuangan Purwantini tidak semata-mata untuk diri sendiri. Ia berjuang untuk keluarga, membantu adik-adiknya melanjutkan pendidikan setelah orang tua mereka tiada. Berbekal pengalaman, ia kemudian mendirikan CV Agung Catering. Usaha yang kini melayani berbagai kebutuhan konsumsi, mulai dari nasi kotak, prasmanan, snack box, paket wedding, hingga menu harian perusahaan. Karena saya itu banyak saudara, terus orang tua saya sudah almarhum, jadi nanti kasihan adik-adik saya itu. Jadi saya sama abang saya yang sekarang udah almarhum sama kakak saya, nah itu membantu untuk menopang ekonomi untuk adik-adik saya biar bisa kuliah gitu. Saya di kampung itu ya jualan kecil-kecilan juga gitu. Nah, setelah itu saya kan merantau ke Batam. Ya di situ di Batam abang saya itu punya kantin lah, kantin kayak Pujasera gitulah. Waktu itu tahun 90-an di Muka Kuning, namanya Warung Surabaya. Nah, di situ abang saya punya 5 stal waktu itu. Terus saya sekitar tahun 93 mau 94 itu saya datang ke Batam. Nah, saya ikutlah sama abang saya. Bu, ini ayam yang tadi, Bu, ya? Iya, yang ayam semur. Ini? Nah, ini sayur gulai nangka muda. Oke. Nah, terus sambal, terus buah. Oke. Ini sayurnya Nasi. sendiri? Ibu masak sendiri, Bu? Masak sendiri. Prosesnya berapa lama nih, Bu, untuk masak yang semua ini dalam 1 lauk dan 1 sayur? Satu sayur ya hampir 2 jam. 2 jam. Itu belum include dengan packing ya, Bu, ya? Belum. Nanti packingnya paling enggak itu 1 jam. Oke. Nah, pemirsa Sapo UMKM, untuk menu catering hari ini itu ada ayam semur, gulai nangka muda, sambal dari ciri khas CV Agung Catering. Ini sambalnya nih, ya Bu ya. Ini kuncinya nih, Bu ya. Kemudian ada buah dan nanti nasi. Nah, Bu, ini kan sudah lauknya. Kiki boleh ikut serta dalam pemakingan, Bu? Boleh, silahkan Mbak Kiki. Gimana tuh? Kini, Agung Catering telah melayani berbagai perusahaan besar di Batam, dari PT Epson, PT Sanyo, hingga PT Sanipa. Pernah dalam satu hari, ia dan timnya menyiapkan hingga 6.000 porsi makanan untuk 4 waktu makan karyawan. Layanan CV Agung Catering kini semakin lengkap, melayani kebutuhan acara perusahaan, pernikahan, hingga akikah. Setiap pesanan disesuaikan dengan anggaran pelanggan tanpa mengurangi kualitas. Sistemnya kalau kita di perusahaan, saya kan udah keliling di Muka Kuning itu Mbak Kiki, di PT Epson, PT Varta, PT Sanipak, PT Sanyo, udah hampir lah Muka Kuning itu saya keliling. Dulu saya satu hari itu sampai menyuplai itu hampir 6.000 piece. Gitu. 6.000 piece pagi, siang, sore, malam. Berarti memang Ibu cateringnya ini memang untuk ditujukan lebih ke perusahaan, Bu ya? Ya mana aja Mbak, perusahaan oke, wedding oke, akikah oke. Mana tahu ada yang mau pesan sama Agung Catering, harga berapapun diterima, pesan apapun diterima. Nah, tergantung kantong masing-masing atau dompet masing-masing. Namun perjalanan panjang ini tak lepas dari ujian dalam dunia catering,
persaingan dan tantangan menjadi bagian dari keseharian. Pernah suatu ketika usahanya menghadapi tudingan yang hampir mengguncang nama baik perusahaan. Meski difitnah dan dijatuhkan, Purwantini memilih berserah dan tetap berbuat baik. Ia percaya kejujuran adalah bahan utama dalam setiap rezeki. Sukanya ya kita itu banyak kenal karyawan gitu. Kadang ada yang bilang enak rasanya Bu, ini sambelnya enak, itu kita senang. Dukanya kadang-kadang itu ada yang jahil Mbak Kiki. Namanya catering itu kan banyak saingan. Ada yang jahil, padahal kita itu menyuplai. Dulu pernah saya itu sampai 6 PT, 7 PT satu hari. Itu di PT yang lain itu terjadi keracunan gitu. Padahal PT yang lain nggak ada, satu PT itu aja. Tapi saya curiga Mbak Kiki, air minumnya itu ada yang kasih obat sakit perut seperti itu. Tapi nggak saya sebutkan lah itu perusahaan mana. Tapi nggak apa-apa Mbak Kiki, kita itu masih punya Allah. Jadi kita serahkan sama Allah. Nanti Allah yang mengatur semuanya. Tapi ya kita bersyukur, alhamdulillah. Catering yang lain tuh nggak pernah ada masalah saya Mbak. Ya satu itu aja Mbak yang pernah ada masalah. Ya minta tolong sama pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batam. Kalau bisa UMKM ini dibantu untuk dananya biar lebih maju lagi usahanya. Bahan-bahan sembakonya agak diturunkan, kayak ayam, daging, dan yang lain-lain, minyak, telur, seperti itu Mbak Kiki. Mudah-mudahan pemerintah Kota Batam bisa mengatasinya. Hingga kini CV Agung Catering masih terus bertahan di tengah kenaikan harga bahan pokok dan ketatnya persaingan bisnis. Purwantini berharap ada dukungan nyata dari pemerintah agar pelaku UMKM seperti dirinya bisa lebih berkembang. Kini, Agung Catering bukan hanya sekedar usaha, ia menjadi simbol keteguhan dan pengabdian seorang perempuan yang mencintai pekerjaannya sepenuh hati. Nah, sudah jadi. Iya, seperti inilah Mbak Kiki. Ya, untuk lauknya ada ayam tadi Bu ya, ada nangka, ada jeruk, ada sambal, dan ini sudah siap untuk diantar ya Bu untuk ke pesanan untuk orangnya. Betul Mbak Kiki. Oke, berarti ini habis di packing ini langsung berangkat langsung Bu? Iya betul. Oke, nah pemirsa, beginilah hasil dari packingan catering CV Agung ya Bu ya. Dan demikianlah pemirsa untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa UMKM selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Bye.